أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين الأغر. فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan salawat sering salam pada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus saleh, dan salah kepada kita selaku umatnya hingga yaumil kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kaifa halukum santri-santri Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah, bagaimana kabarnya? Ya, Masya Allah ya, hari ini kita belajarnya secara online ya, karena ada satu dan lain hal ya. Tentunya di kutab maupun di rumah, kewajiban kita untuk menuntut ilmu itu melekat kepada diri-diri kita sebagai seorang muslim. Baik, insya Allah hari ini kita akan belajar iman ya, dari sosok pemuda, Masya Allah ya, sosok manusia luar biasa ya. Dia seorang penghafal Quran, ya, penghafal Quran, tapi bukan dari generasi kita ya, akan tetapi dari generasi para sahabat, Masya Allah ya. Jadi menghafal Quran itu sudah menjadi tradisi ya, terlebih lagi di kalangan para sahabat. Dia adalah seorang qori ya, seorang qorinya Rasulullah. Maksudnya dia sahabat atau pemuda yang ahli dalam Al-Quran, yang ahli dalam Al-Quran ya. Ketika Islam pertama kali datang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuda ini sebelum Islam datang sudah terjaga fitrahnya atas pertolongan Allah ya. Walaupun di masa jahiliyah itu banyak praktik-praktik atau amal-amal kemaksiatan, kesyirikan, keburukan, pemuda ini tidak suka dengan hal-hal seperti itu ya. Kita sering dengar ya, santri Ustadz sering mendengar ada sahabat-sahabat yang memang sebelum Islam datang dia memang orang yang baik gitu ya, tidak suka dengan menyembah berhala, tidak suka mengikuti keburukan-keburukan, zina, minum khamar, dia sudah tidak suka. Jadi pemuda ini sebelum Islam datang dia sudah senang dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan dia tidak suka dengan menyembah berhala, pohon, batu, dan sebagainya. Ya. Ketika Islam datang dan beliau mendengar dakwah Islam datang di Mekah, karena beliau tinggalnya di Madinah, ya. Beliau tinggalnya di Madinah. Ketika mendengar kabar dakwah Nabi Muhammad, beliau penasaran, ya, karena sampai kepada beliau bahwa yang menyampaikan risalah ini adalah orang yang baik. Kemudian orang yang terpercaya, orang yang jujur, amanah, akhlaknya dikenal sangat baik. Ya. Dia tertarik ingin bertemu. Nah, beberapa tahun setelah Islam mulai didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bertemu dengan Nabi Muhammad, beliau bertemu dengan Mus'ab bin Umair. Ayo, siapa? Ada yang tahu nggak Mus'ab bin Umair? Masya Allah, ada yang tahu ya? Beliau adalah utusan Rasul untuk berdakwah di kota Madinah. Nah, jadi pemuda ini bertemu dengan Mus'ab bin Umair. Ya, kemudian bersyahadat, menerima Islam, kemudian mulai mempelajari Islam, dan bahkan beliau penasaran ingin bertemu dengan Nabi. Ya, ketika di Baiat Aqobah kedua, ya, beliau pergi bersama 70 orang
dari Madinah untuk membaiat Nabi. Nah, beliau termasuk di dalamnya. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi, beliau sangat bahagia, sangat senang ketika bertemu dengan Nabi. Kemudian dia menyampaikan kembali keislamannya. Nah, setelah masuk ke dalam Islam, bertemu dengan Nabi, itu semakin kuat, memperkuat beliau untuk apa? Untuk belajar Al-Quran. Khususnya belajar Al-Quran ya, Naya. Beliau belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, karena mungkin beliau kan orang Arab ya, jadi tidak terlalu sulit dalam pengucapan bahasa Al-Quran. Tapi beliau mulai menghafal, ya, ayat demi ayat, surat demi surat, sampai beliau menjadi salah satu sahabat yang paling banyak hafalannya. Ya, jadi kebiasaan menghafal itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Ya, jadi beliau termasuk sahabat yang memiliki hafalan yang paling banyak. Ya, dan bahkan digelari adalah qori'nya Rasulullah. Qori itu adalah orang-orang yang pandai dalam ilmu Al-Quran. Ya. Kemudian beliau memiliki kunyah Abu Al-Munzir. Abu Al-Munzir, ya, atau disebut juga Abu Tufail. Ayo, ada yang tahu tidak pemuda ini siapa? Ya, pasti ada yang tahu ya, santri-santri Ustaz ya. Beliau adalah Ubay bin Ka'ab, ya, radhiyallahu an. Beliau adalah sahabat Ansor, ya, dari Madinah. Beliau salah satu dari 4 sahabat yang direkomendasikan. Maksudnya Rasulullah bersabda bahwa siapa saja yang hendak mengambil ilmu Al-Quran, maka keempat orang ini. Siapa saja itu? Yang pertama, Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Yang kedua, Mu'ad bin Jabal. Yang ketiga, Salim Maula Hudzaifah, ya. Dan yang keempat, Ubay bin Ka'ab. Masya Allah ya. Jadi pemuda tadi adalah Ubay bin Ka'ab. Beliau adalah ahli Quran, senang dengan Al-Quran. Ketika masuk ke dalam Islam, beliau menghabiskan waktunya untuk belajar Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran yang disampaikan Nabi, itu satu ayat kah, satu surat kah, beliau hafal. Beliau hafalnya bukan hanya sekedar hafal, tapi mutkin. Ya, para ulama berpendapat hafalan beliau itu mutkin. Ya, kamilan. Maksudnya itu bukan hanya ada di kepala, tapi di dadanya. Tersimpan Al-Quran itu di dadanya. Ya. Kemudian beliau memiliki sifat rambut dan janggutnya berwarna putih ya. Dan beliau bersahadat di Baiat Aqobah, tadi sudah disinggung. Kemudian beliau disaudarakan dengan Said bin Zaid. Dan beliau dididik oleh Nabi. Wah, sebaik-baik guru, sebaik-baik pengajar. Masya Allah, beruntung ya, langsung dididik oleh Nabi, manusia terbaik di muka bumi ini. Ya. Kekasih Allah, ya, orang yang paling bertakwa, ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab ini adalah orang atau sahabat yang bukan hanya menghafal, beliau tuh memahami ayat Al-Quran, mentadaburinya, bahkan menjadi teladan dari setiap lisan dan perbuatan, ya. Kemudian beliau pernah berdiri, maksudnya apa? Pernah suatu ketika Nabi berkata kepada beliau, "Wahai Ubay, maukah engkau aku ajarkan?" Ya. Surat. Nah, jadi ada satu surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, yang tidak pernah ada di dalam, belum pernah diturunkan di Taurat kah, Zabur, ataupun Injil. Belum pernah diturunkan ayat ini. Ya. Nah, di situ penasaran. Jadi sahabat itu ketika hendak diajarkan ilmu oleh Rasulullah, beliau langsung apa? Semangat. Gitu ya. Kemudian berdiri bersama Rasulullah, digandeng tangannya, Masya Allah ya. Kemudian diajarkan. Saking semangatnya Ubay bertanya, "Ya Rasulullah, surat apa itu?" Ya. Surat apa yang paling mulia di dalam Al-Quran?
Kemudian Rasulullah menjawab apa? Surat yang engkau baca di dalam sholat. Ayo, surat apa kira-kira? Itu yang 7 kali, 7 ayat yang berulang-ulang dibaca. Surat? Ya, Al-Fatihah. Ya, surat ini paling mulia, nak. Memiliki kemuliaan yang luar biasa. Ya. Dan bahkan setelah itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu semakin semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Bahkan mutkin dan dikenal mutkin. Ya, bahkan Nabi sudah memberikan rekomendasi, siapa saja yang hendak belajar Al-Quran, belajarlah kepada 4 orang. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Bahkan ada 2 sahabat besar, maksudnya sahabat, ulama sahabat juga, ya, belajar kepada beliau, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas belajar kepada beliau. Padahal kita tahu Ibnu Abbas itu dikenal ahli tafsir, ya, mufassir di kalangan para sahabat. Kemudian ada lagi Abu Hurairah. Abu Hurairah belajar kepada beliau, belajar Al-Qur'annya. Jadi luar biasa. Jadi sahabat ini dia belajar Al-Qur'an, Allah muliakan menjadi salah satu ulama Al-Qur'an di kalangan para sahabat, ya, Masya Allah. Dan bahkan suatu ketika Ubay bin Ka'ab, suatu malam Nabi diperintah, Nabi datang ke rumah Ubay, malam-malam, nak, malam-malam. Ketika itu Rasulullah berjalan mendatangi rumah Ubay bin Ka'ab di malam hari, kemudian diketuk, diucapkan salam. Ubay mendengar itu terkaget. Wah, ini suara yang sering dikenal nih. Suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkaget dia. Rasulullah malam-malam datang ke rumah. Ada apa ini? Ketika dibuka pintu, benar Rasulullah yang datang ke rumahnya. Lihat, Rasulullah datang ke rumahnya Ubay bin Ka'ab itu atas perintah Allah. Jadi ini ada perintah dari Allah. Ya, perintah dari Allah, kemudian datang. Kata Ubay, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa gerangan yang membuatmu datang ke rumahku? Jika ada keperluan atau jika ada hal-hal yang bisa ana perbuat, tidak apa, biar ana yang datang ke rumahmu ya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, tidak, wahai Ubay, karena ana diperintahkan oleh Allah. Apa itu perintahnya? Perhatikan baik-baik ya. Jadi kemuliaan seseorang ketika menghafal Al-Quran, ya, Allah muliakan, ya, tentunya dengan niat yang ikhlas. Lihat bagaimana apa yang disampaikan Rasulullah. Wahai Ubay, aku diperintahkan Allah untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepadamu. Khusus nih, Rasulullah malam-malam diperintah sama Allah datang kepada Ubay untuk membacakan Al-Quran. Mendengar itu, Ubay terharu, bahagia, senangnya luar biasa. Ya, kenapa, nak? Ubay berkata, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku ya Allah? Apa ya Rasulullah? Iya, Allah menyebut namamu. Perhatikan, nak, Allah yang maha penguasa, pemilik kerajaan langit dan bumi, ya, yang memberikan rizki kepada kita, memberikan makanan kepada hewan-hewan, ya, yang mengokohkan gunung, yang menenangkan lautan, yang menerbitkan matahari, ya, yang memberikan manfaat kepada seluruh makhluknya, menyebut nama seorang hamba. Dan itu Ubay sampai menangis. Sampai menangis ketika disebut namanya oleh Allah. Ya, bukan penguasa dunia, tapi oleh penguasa alam semesta ini. Bukan hanya presiden, disebut oleh Allah secara khusus. Karena apa? Karena kemuliaan yang melekat padanya. Karena apa bisa mulia? Karena dia belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, beriman kepada Allah yang menjaga lisannya, dia mengamalkan Al-Quran, menjadi teladan. Allah muliakan sampai-sampai disebut namanya. Karena
tidak semua sahabat yang disebut. Ada ya seperti Zaid bin Harithah ya disebut. Kemudian Abu Bakar yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Bagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah langsung secara khusus datang ke rumah Ubay dan bacakan surat Al-Bayyinah. Luar biasa. Lihat bagaimana tadi sebelumnya Islam datang mungkin dalam kegelapan ya, tak tentu arah, kemudian datang Islam, Allah turunkan Al-Quran, kemudian orang-orang yang mengimaninya bahkan mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, Allah muliakan. Kemudian, Ubay bin Ka'ab juga memiliki kebiasaan. Memiliki kebiasaan yaitu adalah menghimpun, maksudnya mengumpulkan, menulis Al-Quran pada zaman Nabi. Ya, kalau Al-Quran kan dibukukan di masanya Abu Bakar, tapi sebelum itu sudah ada para sahabat yang menulis. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Jadi senang dengan belajar Al-Quran. Luar biasa. Jadi ini santri-santri ini ya, khususnya yang di Kutab, Masya Allah ya. Allah berikan kesempatan untuk belajar Al-Quran. Waktunya dihabiskan dengan Al-Quran untuk menghafal. Ya, bagaimana satu huruf itu ketika dibaca 10 kebaikan. Ya, dan bagaimana ya, sebagaimana hadis Nabi, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan tentunya yang ikhlas karena Allah. Jadi, santri-santri ini harus semakin semangat, ya, semakin yakin, ya, harus menjadi orang-orang yang mengikuti Nabi, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Lihat, sahabat yang mulia, ya, Ubay bin Ka'ab. Bahkan, Ubay ini menjadi salah satu yang saking kuat hafalannya, beliau sering ditanya. Pernah suatu ketika Nabi mengimami salat. Ada satu ayat yang terlewat. Nabi merasa ada yang kurang. Kemudian Nabi setelah selesai salat bertanya kepada para sahabat, adakah Ubay? Ditanya, Ubay bin Ka'ab ditanya. Ada. Wahai Ubay bin Ka'ab, tahukah engkau tadi apa yang terjadi? Ya, betul Rasulullah, ada ayat yang terlewat. Perhatikan. Jadi beliau mengetahui siapa yang paling kuat hafalannya dari kalangan para sahabat. Siapa yang paling kuat dan paling mungkin hafalannya. Dan itu menjadi kemuliaan. Jadi kemuliaan. Kemudian bahkan di masa Umar pun beliau menjadi imam. Ya, menjadi imam tarawih ya dalam satu riwayat. Jadi ini luar biasa. Pemuda yang cerdas, yang dia tidak suka dengan kemaksiatan, ya, bahkan dia tidak suka dengan kesyirikan. Kemudian keburukan-keburukan di masa jahiliyah. Kemudian Islam datang dan dia dengan sukarela masuk ke dalam Islam, mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia pelajari Al-Quran itu dengan baik, dengan sabar, ya, dengan keistiqomahan, dihafalkan, diamalkan ayat per ayat, surat per surat, yang dimana bahkan disebut oleh Allah namanya menjadi manusia terbaik di kalangan para sahabat yang melekat bahwa beliau adalah ahli Quran. Ya, demikian ya, Naya. Dan bahkan Rasulullah pernah bersabda, ada orang-orang yang, maksudnya orang-orang hebat, ya, orang-orang hebat di masa Nabi, disebutkan oleh Rasulullah bahwa di dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, umatku yang paling penyayang terhadap yang lain adalah Abu Bakar. Perhatikan, Abu Bakar yang paling sayang kepada para umatnya Nabi. Kemudian yang paling kokoh dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Yang paling jujur dan pemalu adalah Utsman. Yang paling mengetahui halal dan haram, Mu'ad bin Jabal. Yang paling mengetahui ilmu faraid atau pembagian harta warisan adalah Zaid bin Thabit. Perhatikan nih, kata Rasulullah, yang paling bagus bacaan Al-Qurannya adalah
Ubay bin Ka'ab. Setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis Tirmidzi nomor 3791. Nah, disampaikan nih, disebut nama-namanya beberapa sahabat yang memiliki keutamaan. Dan hari ini kita belajar dari Ubay bin Ka'ab bagaimana beliau adalah sosok yang luar biasa. Bahkan beliau adalah termasuk salah satu pasukan di Badar. Ya, para ulama berpendapat bahwa Ubay itu mengikuti seluruh peperangan yang di mana di situ Nabi ikut. Masalah ya. Dan beliau termasuk ahli Badar. Dan tentunya orang-orang yang memiliki bintang Badar, rencana bintang Badar itu memiliki spesial, ya. Allah sudah ridho kepada mereka, Masya Allah ya. Jadi santri-santri yang Ustadz cintai karena Allah, tingkatkan terus keimanannya, ya. Bagaimana caranya? Dengan ketaatan, ya, dengan ketaatan apa yang Allah perintahkan. Sholatnya jangan sampai terlambat, ya. Perhatikan. Kemudian cintai Nabi dengan apa? Mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Kemudian apa? Berbakti kepada umi abinya. Itu bentuk bahwa kita ini orang yang beriman, ya, memiliki akhlak yang baik. Bagaimana kita akhlak kepada Rabb Allah semesta alam, akhlak kita kepada Nabi, akhlak kita kepada orang tua, ya. Jadi jangan sampai kita yang belajar Al-Quran tapi lisannya menyakiti. Ya, kita yang belajar Al-Quran, apa yang dilihatnya hal-hal yang buruk. Ya, jangan. Jadi jadilah orang-orang sebagaimana Ubay bin Ka'ab, jadilah ahli Quran yang sebagaimana Ubay bin Ka'ab, jadilah seorang pemuda, ya, pemuda sebagaimana Ubay bin Ka'ab. Dia bersabar menghafal Al-Quran, dia ridho dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, dan dia beriman kepada Allah. Bahkan beliau mengajarkan ilmu. Bahkan beliau menjadi ulama di kalangan para sahabat. Ubay bin Ka'ab. Baik, demikian kajian iman pada Jumat, ya. Jumat pagi hari ini. Ya, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ya. Dan tentunya kebenaran datang dari Allah, ya. Dan apa yang dari Ustadz, hal-hal yang keliru itu datangnya dari Ustadz. Semoga Allah memaafkan. Baik, demikian dari Ustadz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.